Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habib Musen Haryanto dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Upaya UNICEF dalam mewujudkan air bersih bagi anak-anak Indonesia melalui program Water, Sanitation and Hygiene atau disingkat menjadi WASH. Untuk latar belakang penelitian saya sendiri, bahwa kita ketahui bahwa air bersih merupakan sebuah isu global yang terdapat di berbagai negara, salah satunya Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara dengan ekstraksi air tanah terbesar di dunia yang mencapai 72% dari total penggunaan air secara keseluruhan. Masyarakat Indonesia sendiri masih terbilang memiliki kesadaran yang rendah dalam penjagaan kualitas air bersih, terutama masih melakukan praktik buang air besar sembarangan dan tidak menjaga kualitas sumber air bersih. Selain kebiasaan dan perilaku sanitasi dari masyarakat, kondisi alam dan iklim juga berpengaruh terhadap kualitas air tanah. Seperti kita ketahui bahwa iklim Indonesia memiliki risiko yang tinggi terhadap terjadinya bencana alam. Sumber air yang tercemar jika dikonsumsi akan dapat meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit seperti pneumonia dan juga diare, di mana kedua penyakit ini merupakan penyebab kematian utama pada anak usia dini dengan persentase yang mencapai 36% dan 10%. Dalam mewujudkan air bersih itu dibutuhkannya kerjasama dari berbagai aktor. Salah satunya aktor tersebut adalah UNICEF yang membantu untuk mewujudkan air bersih bagi masyarakat Indonesia melalui program WASH yang dimulai pada tahun 2014. Selama program sendiri, UNICEF telah membuat beberapa kemajuan dalam menyediakan air bersih bagi anak-anak di Indonesia melalui program WASH. Dalam melaksanakan program WASH, UNICEF juga bekerja sama terutama dengan anggota lembaga PBB seperti UNDP, UNHCR, dan juga WHO, serta pemerintah Indonesia sendiri melalui Bappenas, KLHK, Kemenkes, dan juga Kementerian PUPR yang turut fokus pada isu air bersih. Selama programnya, UNICEF dinilai telah berkontribusi dalam memajukan serta meningkatkan akses terhadap air minum yang lebih baik, sanitasi yang lebih baik, dan layanan kebersihan di Indonesia. Sebelum keadaan UNICEF sendiri, pemerintah Indonesia juga telah berupaya namun tidak dapat memberikan hasil secara signifikan dan masih terapatnya kesenjangan akses air yang dimana akses terhadap air minum dikelola dengan aman hanya mencapai 11%. UNICEF juga bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan para mitra untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki akses terhadap air bersih dan fasilitas yang aman serta mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka kita dapat mengambil rumusan masalah yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga sanitasi dan keadaan alam yang memiliki resiko bencana alam tinggi, membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat sanitasi yang buruk pada saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah masyarakat, pemerintah Indonesia, dan juga beberapa lembaga sebelumnya, namun tidak dapat memberikan hasil yang terlalu signifikan. Oleh karena itu, UNICEF hadir dan berusaha bersama-sama dengan gabungan usaha bersama mitra dan organisasi serta pemerintah Indonesia untuk dapat mewujudkan keadaan air bersih di Indonesia dan membuat keadaan air bersih Indonesia berangsur-angsur menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu adanya analisis yang lebih mendalam terkait apa saja upaya yang dilakukan oleh UNICEF dalam membantu pemerintah Indonesia dalam mewujudkan air bersih bagi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak. Dari rumusan masalah dapat kita tarik sebuah pertanyaan penelitian yaitu apa upaya UNICEF dalam mewujudkan air bersih bagi anak-anak Indonesia melalui program Water, Sanitation, and Hygiene. Tujuan penelitian dari ini sendiri merupakan untuk mengetahui apa upaya UNICEF dalam mewujudkan air bersih bagi anak-anak Indonesia melalui program Water, Sanitation, and Hygiene. Manfaat penelitian secara akademis, saya harapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi sumber referensi tambahan dan masukan terutama dalam pengembangan studi hubungan internasional, terutama dalam pembahasan terkait organisasi internasional yaitu UNICEF serta kebijakan luas dari UNICEF itu sendiri. Secara praktis, penelitian ini saya harapkan dapat berguna bagi instansi yang berfokus pada pengelolaan sumber air sehingga dapat menjaga serta mengelola sumber air dengan baik. Untuk studi pustakanya, saya menggunakan 5 literatur, yaitu literatur pertama yang berjudul UNICEF and the WASH, analisis terhadap peran UNICEF dalam mengatasi masalah ketersediaan air di India, yang ditulis oleh Anissa Asti Nuraulia dan Indra Kusmawardana. Untuk literatur kedua, itu peran UNICEF, peran United Nations Children's Fund,
UNICEF dalam mengatasi masalah sanitasi di Papua yang ditulis oleh Rudiansyah. Untuk literatur ketiga yaitu Assessment of Early Childhood Education, School Infrastructure to Support the WASH Program Indonesia yang ditulis oleh Dian Ageng Pramesti, Kunarso, dan Sfi Aziza. Untuk literatur keempat yang berjudul Water Sanitation and Hygiene Services in Public Healthcare Facilities Indonesia, Adoption of World Health Organization United Nations Students Fund Services Leader to National Data Sets for a Sustainable Development for Baseline Assessment yang ditulis oleh Ms. Sodagiri dan kawan-kawan. Untuk literatur kelima itu Improving Water Sanitation and Hygiene in Schools in Indonesia, Across Sectoral Assessment on Sustaining Infrastructural and Behavioral Intervention ditulis oleh Andrew J. Caron, Aidan Akronen, Rian Krom, dan Reza Hendrawan. Untuk membedah permasalahan dalam skripsi ini, saya menggunakan kerangka konsep yaitu Trans Advocacy National Network atau yang biasa disebut dengan TANS, di mana konsep TANS sendiri yang dikembangkan oleh Margaret Ekek dan Catherine Seeking dalam tulisan berjudul Transnational Advocacy Network in International and Regional Politics. TANS sendiri bertujuan untuk mengangkat sebuah isu atau norma di suatu negara atau wilayah di mana isu-isu tersebut dianggap penting oleh anggota dari jaringan advokasi. Kita sendiri memiliki 7 aktor dalamnya, yaitu NGO yang berskala nasional ataupun internasional, serta organisasi penelitian dan advokasi, gerakan sosial lokal, yayasan, media, organisasi perdagangan, organisasi keagamaan, serta para peneliti, IGO, dan badan eksekutif atau parlemen dari suatu pemerintahan. Dalam untuk melihat bagaimana upaya aktor dari TAN sendiri untuk mencapai tujuannya terhadap 4 parameter ataupun indikator. Yang pertama itu information politics, di mana pada information politics para aktor menggunakan penyebaran informasi secara tepat dan cepat untuk mencapai tujuannya. Dalam yang kedua itu simbolik politik, bagaimana aktor dapat membingkai sebuah isu dan menggerakkan massa untuk dapat mendukung isu tersebut. Untuk ketiga, leverage politik, bagaimana sebuah aktor dari TAN tersebut dapat mendapatkan bantuan ataupun mencari bantuan dan ataupun bekerja sama dengan aktor yang memiliki power lebih kuat dari aktor di dalam TAN tersebut. Untuk di poin keempat, accountability politik, bagaimana aktor dari TANS dapat mengambil ataupun menagih pertanggungjawaban dari sebuah aktor ketika aktor tersebut telah berjanji untuk dapat menuntaskan sebuah isu. Untuk metodologi penelitian sendiri, metodologi penelitian saya memerlukan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan batasan dari tahun 2014 hingga tahun 2022 dengan unit analisis yaitu upaya UNICEF dalam mewujudkan air bersih bagi anak Indonesia, unit eksplanasi yaitu program water sanitation and hygiene, serta level analisisnya berada dalam level sistem internasional. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan sifat sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyedia data, serta pendidikan kesimpulan. Untuk sistematika penulisan yaitu pada bab 1 pendahuluan, bab 2 krisis air bersih bagi anak-anak Indonesia, bab 3 program United Nations Children's Fund terhadap pelestarian air, bab 4 analisa upaya UNICEF dalam mewujudkan air bersih bagi anak-anak Indonesia, dan bab 5 adalah penutup. Pada bab 2 yang berjudul krisis air bersih bagi anak Indonesia, saya menjelaskan apa itu krisis air bersih sebagai agenda global, permasalahan krisis air bersih yang terdapat di Indonesia, kebiasaan masyarakat Indonesia dalam menggunakan air bersih, serta krisis air bersih bagi anak-anak Indonesia. Pada bab 3, saya menjelaskan program United Nations Children's Fund terhadap kelestarian air. Terhadap beberapa poin di sini yaitu saya menjelaskan organisasi UNICEF itu sendiri, serta menjelaskan bagaimana organisasi UNICEF tersebut berada di Indonesia. Yang kedua itu program Water Sanitation and Hygiene, lalu dilanjutkan oleh program Water Sanitation and Hygiene di Indonesia. Serta pada poin ketiga saya menjelaskan apa saja jaringan kerjasama dalam program WASH, yaitu melalui skala internasional ataupun nasional. Di sini saya menjelaskan diagram jaringan kerjasama UNICEF, di mana dapat kita lihat bahwa UNICEF, WASH serta UNICEF berada di tengah, lalu berkembang baik dari sebelah kanan itu melalui pemerintahan nasional dan sebelah kiri melalui lembaga-lembaga internasional. Di bab 4 saya menjelaskan analisa upaya UNICEF dalam mewujudkan air bersih bagi anak-anak Indonesia. Terdapat ada 4 poin di sini, yaitu poin pertama, saya menjelaskan information politics, di mana salah satu penggunaan information politics dalam menyebarkan informasi melalui website resmi, di mana pada website ini UNICEF serta aktor trans lainnya menyediakan informasi mengenai perkembangan dari kegiatan program WASH tersebut.
Selain penggunaan website, UNICEF beserta jaringan advokasi lainnya juga menggunakan media sosial dalam menyebarkan informasi seputar isu ini diangkat melalui Twitter, Instagram, dan juga Facebook. Untuk yang ketiga yaitu UNICEF menggunakan UNICEF Indonesia serta aktor lainnya juga menggunakan YouTube sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi yang relevan dan mempromosikan program WAS ke khalayak yang lebih luas. Melalui saluran resmi UNICEF Indonesia di YouTube, mereka dapat menampilkan konten video mengedukasi, menginspirasi, dan meningkatkan kesadaran akan masalah WAS di Indonesia. Untuk poin kedua dari bawah 4, saya menjelaskan simbolik politik, di mana pada simbolik politik ini memainkan peran penting dalam program WASH dari UNICEF Indonesia dengan memanfaatkan kekuatan selebriti dan influencer. Melibatkan selebriti Indonesia dalam program ini dapat memberikan dampak yang signifikan dan meningkatkan kesadaran dan pengaruh sikap serta perilaku masyarakat terhadap WASH. Yang kedua itu peringatan Hari Air Indonesia dalam program WASH merupakan momen penting dalam upaya mereka untuk meningkatkan kesadaran aksi terkait isu air bersih, sanitasi, dan kebersihan Indonesia di bumi. Yang poin ketiga yaitu leverage politik, di mana pendekatan menggunakan leverage politik, Indonesia menggunakan leverage politik dengan fokus pada keterlibatan serta kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Untuk poin keduanya itu adalah Indonesia menggunakan diplomasi untuk menjalin hubungan dengan berbagai mitra, termasuk pemerintah, lembaga internasional, organisasi masyarakat sipil, dan juga sektor swasta, guna membangun koalisi yang kuat untuk mendukung program WASH. Yang keempat itu accountability politics, di mana pelaporan publik secara teratur melaporkan kemajuan dan hasil dari program WAS kepada pemangku kepentingan dan publik secara umum. Pelaporan ini mencakup informasi terhadap pencapaian target, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala. Serta yang kedua itu monitoring dan evaluasi. Dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program secara teratur, mereka menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur kemajuan, monitor aktivitas implementasi, dan mengidentifikasi kendala yang timbul. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui Bulletin Wash X yang diterbitkan secara 2 bulan yang dimulai pada tahun 2021. Untuk bab 5 penutup, eh, konsep Transnational Advocacy Network membuktikan kekuatannya dalam memobilisasi sumber daya, mengadvokasi kepentingan anak-anak, dan memperjuangkan perubahan kebijakan dalam upaya meningkatkan akses bersih di Indonesia. Dalam kerangka ini, UNICEF Indonesia berhasil membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai mitra, termasuk pemerintah Indonesia dan sektor swasta, serta melibatkan komunitas lokal sebagai pemangku kepentingan utama. Serta UNICEF Indonesia telah berhasil memanfaatkan konsep Transnational Advocacy Network untuk mewujudkan akses air bersih bagi anak Indonesia melalui program WASH, melalui kerjasama, diplomasi, advokasi, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. UNICEF Indonesia telah dapat menciptakan perubahan positif yang signifikan. Oke, sekian presentasi penelitian skripsi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.